Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 106. Cerita dimulai. Terlihat Wonwi sangat terkejut setelah mengetahui kalau itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh sang pedang abadi. Lalu ia bergumam, ini adalah harta karun mistis yang dikatakan telah ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang terbaik dari 600 tahun yang lalu. Tetapi hal ini sama sekali tidaklah mungkin karena catatan rahasia pedang abadi yang asli sudah ketemukan pada sebuah gunung yang berada di Tianshan. Bahkan aku kembali ke masa lalu setelah memakan catatan rahasia itu. Jadi aku sangat yakin kalau apa yang ditunjukkan oleh Chen Muxiang itu adalah catatan palsu. Tidak peduli sebanyak apa tindakanku yang mengubah masa lalu dan juga segala sesuatu yang datang sebelumnya. Akan tetapi sebuah peristiwa yang menentukan munculnya pedang abadi yang sebenarnya sama sekali belum terjadi. Jadi sudah dipastikan kalau dia tidak mungkin memiliki yang asli. Tetapi siapa lagi selain pedang abadi yang bisa memasukkan pemahaman ilmu berpedang yang begitu tinggi ke dalam secari kertas yang sekecil itu? Bahkan hanya dengan melihatnya saja, aku pun merasakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Karena Wonwi masih belum percaya dengan apa yang ia lihat, ia pun bertanya kepada Chen Muxiang dari mana ia mendapatkan catatan rahasia itu. Chen Muxiang berkata, aku mendapatkan catatan rahasia ini pada sebuah goa yang berada di Gunung Kunlun. Dan itu adalah sebuah goa yang menyimpan sisa-sisa dari jenazah para pendeta ajaran Tao yang sudah meninggal. Mendengar itu, Wonwi bergumam, Gunung Kunlun itu adalah gunung suci yang merupakan sebuah rumah bagi sekte Kunlun yang saat ini sudah punah. Jadi catatan rahasia yang ia katakan ini adalah palsu karena catatan yang asli telah kutemukan di dalam sebuah goa yang berada di Gunung Surgawi. Kalau dia telah menemukan harta karun seperti itu di dalam gunung suci sekte Kunlun, maka bisa dipastikan kalau itu telah ditemukan setelah runtuhnya sekte Kunlun. Kemudian Wonwi berkata, aku rasa dengan runtuhnya sekte Kunlun telah membawa sebuah keberkahan bagi Anda. Chen Muxiang berkata, apakah menurutmu kalau aku telah mengambil keuntungan dari runtuhnya sekte Kunlun untuk mendapatkan catatan rahasia ini? Meskipun aku telah dipenjara dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi dulunya aku adalah seorang prajurit nomor 1 di tempat ini. Setelah mendengar Wonwi yang meminta maaf kepadanya, Chen Muxiang kembali berkata, kau adalah anak yang sangat jujur, tetapi jika aku masih berada dalam kondisi yang sangat prima, maka aku sangat yakin kalau dirimu sama sekali tidak akan berani untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu. Mendengar itu, Wonwi bergumam, apa yang ia katakan sama sekali tidak bisa disangkal. Chen Muxiang dulunya dia adalah seseorang yang dianggap sebagai yang terbaik di dalam sekte ini. Namun saat ini dia sudah kehilangan sebagian besar tenaga dalamnya, sehingga bisa dikatakan kalau dia sama sekali tidak ada bedanya dengan seorang pria tua yang pada umumnya. Kemudian Chen Muxiang berkata, ini adalah catatan rahasia yang aku miliki tanpa mengambil kesempatan runtuhnya sekte Kunlun. Asal kau tahu, kakek buyutku dia adalah salah satu dari 3 pendiri Firlistar, dan dia adalah seorang pendeta yang menganut ajaran Tao sekte Kunlun. Sontak Wonwi sangat terkejut. Ia berpikir, ini adalah pertama kalinya aku mendengar sesuatu yang seperti ini. Meskipun pada kehidupanku yang sebelumnya aku adalah seorang mata-mata. Siapa yang mengira kalau akar dari sekte Martial Heavenly adalah sekte Kunlun yang sudah punah? Chen Muxiang kembali berkata, selain para petinggi faksi ini, kau adalah orang pertama yang mengetahui akan kebenarannya. Jika Kunlun masih berdiri, maka ini adalah rahasia yang akan mereka simpan selamanya. Dan ini adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh kakek buyutku. Wonwi bergumam, saat ini sekte Kunlun sudah punah. Jadi perjanjian yang mereka buat di masa lalu sama sekali tidak ada artinya. Kemudian Chen Muxiang melanjutkan kata-katanya, meskipun sudah sangat lama kami memutuskan sebuah hubungan dengan Kunlun, akan tetapi bagaimana mungkin aku mengabaikan sebuah tragedi pembantaian sekte Kunlun yang merupakan akarnya dari sekte Martial Heavenly. Jadi aku berusaha untuk mencari orang-orang yang telah menghancurkan sekte Kunlun. Setelah bertahun-tahun mencari para bajingan yang menghancurkan sekte Kunlun, akhirnya aku pun menemukan seseorang yang pernah melihat pelakunya dengan menggunakan kedua matanya sendiri. Orang itu mengatakan tidak lama setelah berkobarnya api kehancuran di Gunung Kunlun, maka hujan yang begitu deras langsung mengguyur wilayah itu.
Dan di saat yang bersamaan, ketika sambaran petir telah menerangi gelapnya malam itu, ia pun mengakui kalau dia telah melihat puluhan orang yang memakai topeng telah menuruni Gunung Kundun. Namun, yang membuatnya menjadi terkejut adalah setelah menyadari kalau sang pemimpin pasukan itu telah memiliki warna emas pada salah satu dari bola matanya. Sontak, Wonwi sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Aku sama sekali tidak menduga kalau pria bermata emas akan muncul di tempat itu. Kalau memang mata emasnya hanya satu, maka bisa dipastikan kalau dia adalah orang yang sudah menyerang Master Ho Jangdai dan juga para master yang lainnya." Chen Moxiong kembali berkata, "Itu adalah satu-satunya sebuah petunjuk yang sangat penting yang bisa aku dapatkan. Yang harus aku lakukan adalah menemukan seseorang yang memiliki mata emas itu. Tetapi pada akhirnya aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, yang seakan-akan kalau dia mengetahui bahwa aku telah mencarinya. Setelah aku mengetahui tentang seseorang di balik kehancuran Sekte Kundun, maka tidak lama kemudian aku bertemu dengan Muak. Itulah sebabnya aku terkurung di dalam penjara itu dalam waktu yang sangat lama." Mendengar cerita Chen Moxiong, Wonwi berpikir, apakah ini artinya kalau mengetahui tentang kebenaran akan menjadi berbahaya? Tetapi ada sesuatu yang membuatku menjadi bingung. Jika pria itu bisa melihat aliran ki sama seperti mata emas yang aku miliki, maka aku sangat yakin kalau dia sama sekali tidak akan membiarkan seorang saksi untuk kabur begitu saja. Tepat di sampingnya, Sodam berkata, apakah mungkin kalau dia telah kehilangan jejaknya saksi itu karena hujan yang begitu lebat? Menanggapi perkataannya, Wonwi berkata, "Mungkin saja seperti itu, tetapi aku berpikir kalau dia dengan sengaja melepaskan seorang saksi yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai umpan. Hal itu ia lakukan agar ia bisa mengetahui siapa seseorang yang melacaknya selama bertahun-tahun. Tetapi jika aku berpikir lebih dalam, maka ada sesuatu yang membuatku menjadi semakin bertanya-tanya. Jika itu adalah jebakan, maka dia tidak akan mungkin untuk menunjukkan mata emasnya ataupun menjelaskan tentang penampilannya. Apakah mungkin kalau matanya telah melemah karena hujannya yang begitu deras?" Melihat Wonwi yang hanya terdiam, Chen Moxiong berkata, "Kau adalah orang yang sangat aneh. Biasanya seseorang sama sekali tidak akan bisa menyembunyikan keserakahan mereka ketika melihat harta karun yang sangat berharga tepat di hadapannya. Apakah kau sama sekali tidak tertarik dengan harta yang disebut sebagai pedang abadi ini? Bahkan aku bertanya-tanya entah mengapa kau begitu fokus kepada asal-usul catatan ini dan juga yang lainnya." Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Dasar sialan, aku terbawa suasana karena aku sangat tertarik dengan seseorang yang bermata emas itu." Lalu Wonwi berkata, "Jika aku tidak serakah, apakah aku sama sekali tidak bisa menjadi seorang pendekar pedang? Lagi pula, apa yang bisa aku lakukan kepada sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain? Tetapi ada sesuatu dari cerita Anda yang membuatku sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Jika memang pria bermata emas itu adalah seseorang yang berada di balik kemunculan Muak, dan juga jika dia mengetahui kalau Anda yang dikiranya sudah mati ternyata masih hidup, bukankah seharusnya kalau dia akan mengincar Anda secara langsung meskipun tanpa harus menghiraukan apakah Anda mempunyai harta karun itu ataukah tidak?" Setelah menarik nafas panjangnya, Chen Moxiong berkata, "Itulah sebabnya aku ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan dirimu. Wahai pemimpin sekte muda, aku yakin kau sempat merasakan kalau manuskrip ini telah memanggilmu. Apabila sekte Storm Shadow berjanji kepadaku untuk melindungi sekte Martial Heavenly, maka aku berjanji akan membagi harta karun ini kepadamu." Terlihat Wonwi langsung terdiam. Ia berpikir, "Dasar paktua licik, akhirnya kau telah menunjukkan niatanmu yang sebenarnya." Jadi, apakah ini alasannya dia meminta kepada penjaganya untuk pergi meninggalkannya, yang seolah-olah kalau ini hanyalah pertemuan untuk berterima kasih kepadaku? Jika memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada ayahku di masa lalu, maka aku rasa kalau dia sudah pasti akan berpikir akan lebih mudah untuk membuat kesepakatan kepadaku. Sambil menunjuk kepalanya, Chen Moxiong kembali berkata, "Mungkin akan sulit bagi dirimu untuk memahaminya pada levelmu yang saat ini. Akan tetapi wawasan yang sebenarnya telah berada tepat di dalam kepalaku. Dan apabila kau menerima tawaranku, maka aku akan memberikan segala sesuatu dari pemahaman harta karun ini kepadamu." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sesuatu yang begitu kuat langsung menembus kepalanya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Sontak Wonwi sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau ada sebuah serangan yang langsung membunuh pak tua itu. Kemudian Wonwi langsung melemparkan pandangannya ke arah atas ketika mendengar seseorang yang berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak tahu kalau dia telah menyembunyikan sesuatu yang seperti itu."
Melihat kedatangan orang itu, Wonwi bergumam, dasar sialan, sejak kapan dia berada di tempat itu? Meskipun dia berada di hadapanku, akan tetapi entah mengapa suasananya begitu sunyi yang seakan-akan kalau dia telah menyatu dengan lingkungannya. Bahkan meskipun aku sudah membuka dantian pusatku, namun tetap saja aku hanya bisa merasakan kehadirannya dengan samar. Aku yakin kalau dia adalah seorang master yang sudah menguasai sebuah teknik yang disebut sebagai seni siluman karena dia bisa menyembunyikan kehadirannya di dalam bayangan. Kemudian Wonwi langsung berlari mendekatinya untuk melancarkan sebuah serangan dengan menggunakan bilah pedangnya. Wonwi berpikir, yang aku rasakan kalau Ki-nya telah berada di level yang sama atau bahkan melebihi dari Ki yang aku miliki. Jadi dapat dikatakan kalau dia adalah seorang master yang sudah mencapai tahap puncak. Namun dengan sangat cepat orang itu langsung melompat ke arah bawah untuk menghindari sebuah tusukan yang dilancarkan oleh Wonwi. Lalu orang itu langsung menggunakan tangan kirinya untuk melemparkan sebuah belati kepada Wonwi. Akan tetapi Wonwi langsung menendang belati itu sehingga serangannya langsung berputar ke arah atas. Dan di saat yang bersamaan orang itu langsung menggerakkan tangan kirinya yang seakan-akan kalau dia akan menarik belati itu. Terlihat Wonwi langsung menyipitkan kedua matanya karena ia menyadari kalau itu adalah sebuah teknik yang sangat familiar di matanya. Pada sisi yang lain sambil berteriak Sodam mengatakan kalau belati yang dilemparkan oleh orang itu telah berbelok menuju ke arahnya. Dengan sangat cepat, Wonwi langsung memiringkan kepalanya ke arah samping untuk menghindari sebuah serangan yang tertuju kepada titik vitalnya. Sontak orang itu sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak menyangka kalau serangannya telah gagal begitu saja. Setelah mendarat di atas lantai, ia bergumam, bagaimana mungkin ia mampu menghindari Flying Blade-ku, sedangkan itu adalah salah satu dari teknik rahasiaku. Kemudian sambil bersiap dengan menggunakan kedua senjatanya, ia berkata, kau bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, jadi apakah kau masih bisa untuk menghindari serangan ini? Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan belatinya ke atas lantai sehingga belatinya langsung bergerak tanpa arah. Terlihat Wonwi langsung bergerak ke arah samping ketika menyadari kalau pantulan belati itu telah mengincar batang lehernya. Dengan sangat cepat, Wonwi langsung memutar bilah pedangnya untuk menangkis semua serangan yang tertuju kepadanya. Wonwi berpikir, aku memblokir sebuah belati yang bergerak ke dadaku, namun ia kembali bergerak menuju ke pahaku yang seakan-akan kalau dia telah memantul pada sebuah dinding yang kasat mata. Tepat di sampingnya, Iron berkata, Wonwi, aku rasa kalau ini adalah sebuah teknik yang terlihat tidak asing, tetapi aku rasa kalau dirimu sejak dari awal sudah pasti menyadarinya. Wonwi berkata, ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Swift Flying Blade, sebuah teknik yang menggunakan dua belati untuk menyerang lawan secara membabi buta. Pada sisi yang lain, orang itu bergumam, hal ini sangatlah aneh, bagaimana mungkin ia bisa menghindari sebuah serangan yang aku layangkan untuk mengincar titik butanya hingga berkali-kali. Aku yakin kalau dia bukan sekedar karena matanya yang begitu tajam, akan tetapi dia melakukannya yang seolah-olah dia mengetahui kalau aku telah membidik ke arah mana. Namun orang itu sangatlah terkejut ketika melihat sebuah belati telah berada tepat di hadapannya. Setelah menghindari serangan Wonwi, ia pun menyadari kalau belati itu telah terikat sebuah benang yang berpusat pada salah satu tangan Wonwi. Dengan wajah yang begitu terkejut, ia berkata, dasar bajingan, pantas saja kau terlihat sangat terbiasa dengan teknik belati ini. Bahkan ia sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Wonwi mampu mengendalikan belati itu dengan begitu baik. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melompat ke arah samping untuk menghindari serangan Wonwi yang tertuju kepadanya. Melihat Wonwi yang mampu menggunakan teknik belati, ia pun bertanya dari mana ia bisa mengetahui seni bela diri belati itu. Akan tetapi, Wonwi sama sekali tidak menghiraukan perkataannya karena ia langsung mengambil kesempatan itu dengan melancarkan sebuah tebasan untuk membelah tubuhnya orang itu. Setelah berhasil melancarkan sebuah tebasan yang cukup fatal, Wonwi langsung melompat ke arah belakang karena ia menyadari kalau itu sama sekali tidak akan cukup untuk bisa mengalahkannya. Namun, Wonwi sangatlah terkejut ketika orang itu yang menggunakan benang-benangnya untuk menghentikan pergerakannya. Kemudian orang itu berkata, ketika aku melihatmu menggunakan teknik itu, aku pun menjadi sangat penasaran apakah kau pernah bertarung melawan Han Jisang. Mendengar itu, Wonwi bergumam, sudah aku duga kalau dia memang memiliki sebuah hubungan dengan Han Jisang. Tetapi siapa dia sebenarnya? Han Jisang mengatakan kalau dia sama sekali tidak memiliki seorang murid ketika aku bertemu dengan dirinya di dalam goa. Lalu Wonwi berkata, aku hanya menerima sedikit arahan dari Han Jisang. Tetapi katakan kepadaku bagaimana kau bisa mengetahui teknik belati. Bahkan kau mampu menggunakan dua belati secara bersamaan di dalam serangan itu.
Dengan santainya orang itu berkata, "Sudah pasti kalau aku mengetahuinya karena aku yang menciptakan teknik itu. Tetapi jika kau mempelajari teknik itu dari Han Jisang, maka aku sama sekali tidak berbeda dengan guru seniormu." Sontak Won Wei sangat terkejut. Ia berpikir, bagaimana mungkin dia mengakui kalau dia adalah gurunya Han Jisang, sedangkan dia terdengar masih semuda ini. Apakah mungkin kalau dirinya tidak menua? Orang itu kembali berkata, "Sangat disayangkan kalau aku langsung membunuh seseorang yang mewarisi seni bela diriku. Jadi daripada kita bertarung seperti ini, bagaimana kalau dirimu menjadi murid pribadiku?" Won Wei berkata, "Apa yang kau bicarakan hanyalah omong kosong. Jika memang kau adalah gurunya Han Jisang, maka seharusnya umurmu lebih dari 80 tahun. Tetapi yang aku perhatikan, kau terlihat masih seperti seorang pria muda yang berada di pertengahan 30 tahun. Jadi apakah yang kau maksud kalau dirimu telah mengalami kemunduran waktu ataupun semacamnya?" Orang itu berkata, "Apabila kau setuju untuk menjadi muridku, maka aku akan memastikan kalau dirimu akan menjadi sepertiku." Won Wei berkata, "Aku menolak tawaran itu. Lagi pula aku sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti seseorang yang bahunya telah dipotong oleh seseorang yang berada 2 generasi di bawahmu." Sambil menyatukan bahunya yang telah terbelah, orang itu berkata, "Kau adalah seorang bocah yang sangat berani untuk menolak tawaranku. Apakah kau berpikir kalau ini adalah luka yang akan bisa menghentikanku?" Seketika itu juga, sebuah luka yang ia dapatkan dari serangan Won Wei langsung sembuh begitu saja hanya dalam sekejap mata. Lalu ia berkata, "Apakah ini bisa membuatmu menjadi tertarik untuk bergabung bersamaku?" Terlihat Won Wei sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau orang itu telah memiliki sebuah kemampuan yang sangatlah luar biasa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.